Presiden Amerika Serikat Donald Trump mewanti-wanti negara-negara anggota BRICS untuk tidak mengambil langkah melemahkan dolar Amerika. Trump mengancam akan menutup pasar Amerika jika negara-negara anggota BRICS tidak menggunakan dolar Amerika untuk perdagangan. Apa dampaknya bagi Indonesia, apalagi Indonesia baru bergabung dengan BRICS? Sebelum dilantik jadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% pada kelompok negara anggota BRICS. Sejauh ini, anggotanya ada Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Lalu kedatangan anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan yang baru masuk ada Indonesia. Beberapa negara lain juga tengah mempertimbangkan bergabung dengan BRICS. Trump bilang, kami akan menuntut jaminan dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika yang perkasa. Jika tidak, mereka akan menghadapi tarif 100% dan siap kehilangan akses ke pasar ekonomi Amerika Serikat. Kenapa Trump begitu khawatir dengan BRICS kalau tidak menggunakan dolar Amerika saat berdagang sesama anggota BRICS? Dolar Amerika Serikat masih jadi mata uang perdagangan global dengan berbagai tantangan saat ini. Namun, aliansi negara berkembang lain mengaku lelah dengan dominasi dolar Amerika dalam sistem keuangan dunia. Dalam pertemuan puncak BRICS pada Oktober 2024 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika mempersenjatai dolar Amerika dan menyebut langkah itu salah. Rusia secara aktif mendorong pembentukan sistem pembayaran baru sebagai alternatif jaringan global SWIFT guna memungkinkan Rusia menghindari sanksi Barat. Selain itu, cara ini dinilai cukup efektif mengurangi dominasi dolar Amerika. Tapi sejauh mana dedolarisasi bagi anggota BRICS saat ini? Jadi upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS sebenarnya masih sangat jauh kalau disebut sebagai upaya menggantikan dolar sebagai mata uang yang dominan dari sisi perdagangan. Memang sudah ada alternatif sistem pembayaran selain dari SWIFT ya. China mengembangkan itu. Kemudian sudah ada kerjasama local currency settlement dengan negara-negara anggota BRICS. Tapi untuk mewujudkan mata uang baru sepertinya masih jauh. Artinya gertakan Donald Trump ini tidak terlalu dianggap serius jika dedolarisasi dianggap sebagai ancaman Amerika. Karena itu pun juga tidak terbukti ya dalam executive order Trump yang dirilis pada saat 1 hari setelah pelantikan. Fokusnya adalah lebih ke arah mengantisipasi kecurangan perdagangan dengan China. Jadi ada American First Trade Policy. Tapi untuk spesifik bahwa negara yang menerapkan dedolarisasi akan ada kenaikan tarif atau sanksi itu tidak ada. Jadi artinya ini masih gertak sambal saja dari Trump terhadap negara BRICS. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS, akankah berdampak dengan hubungan Indonesia dan Amerika? Ini dikarenakan BRICS dipandang sebagai kelompok yang ingin menentang dominasi negara barat, utamanya Amerika Serikat. Menjadi persoalan adalah Indonesia bergabung di BRICS di tengah momentum Amerika mendapatkan presiden seperti Donald Trump dan yang berimplikasi pada sentimen proteksi, tarif dagang terhadap barang-barang asal Tiongkok. Ini bisa membuat Indonesia ikut terseret di dalam eskalasi perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan selain itu juga Indonesia dianggap sebagai negara yang terlalu misalnya pro terhadap kepentingan salah satu negara anggota di BRICS. Dan ini juga membuat Indonesia sulit bergerak kecuali dengan negara-negara BRICS lainnya. Tapi di sisi yang lain, selain ada ancaman dari Trump, sisi positif dari BRICS harus diakui. Salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia misalnya dengan Afrika Selatan itu berkaitan dengan transisi energi. Karena Indonesia dan Afrika Selatan adalah negara penerima komitmen kerjasama transisi energi berkeadilan. Ada plus minus menjadi anggota BRICS. Yang pasti, pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan raksasa ekonomi dunia, termasuk yang sedang berperang dagang, seperti Amerika, China, dan Rusia. Mengutip pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, masuk jadi anggota BRICS tujuannya meningkatkan kolaborasi demi dunia yang lebih adil. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.